Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik para pelajar jenjang SD, MI, SDLB paket A, kelas 5. Dimanapun saja berada, juga Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, pengawas, dan orang tua, mudah-mudahan semua kita tetap sehat dan tetap bersemangat, meski di beberapa daerah masih harus menjalani beberapa pembatasan karena masih masuk dalam level 3 ya. Bahkan ada yang masih masuk level 4. Mudah-mudahan semua itu tidak mengurangi semangat Bapak Ibu Guru untuk mengajar, semangat anak-anak atau adik-adik untuk terus belajar, dan belajar. Baik, melalui channel Daliana Berbagi kali ini, kembali kita akan melanjutkan pembelajaran matematika seri ke-9, yaitu tentang kecepatan. Kecepatan bagian pertama. Insya Allah nanti kita akan bagi menjadi 4 bagian untuk kecepatan ini. Tidak apa-apa supaya tidak terlalu lama. Dan juga supaya yang dipelajari itu tidak terlalu banyak. Sehingga adik-adik dapat mengikutinya dengan baik dan tidak cepat lupa. Nah, untuk menyingkat waktu, saya akan langsung share screen saja. Jadi, kita akan bicara tentang kecepatan. Apa itu kecepatan? Gimana ngitung kecepatan? Untuk apa belajar tentang kecepatan? Nah, sering kita lihat balapan adu cepat. Kenapa kok dikatakan cepat? Dan ini sangat bermanfaat khususnya bagi adik-adik dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan jarak, waktu, dan kecepatan. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang waktu, sudah bicara tentang jarak, nah itu akan kita manfaatkan dalam membahas tentang kecepatan ini. Nah, apa tujuan kita belajar tentang kecepatan ini? Bahwa diharapkan melalui paparan, tanya jawab, pembahasan contoh, dan latihan, diharapkan adik-adik nanti sekurang-kurangnya menguasai 3 kemampuan. Yang pertama, dapat mengonversi satuan kecepatan dari satuan yang satu ke yang lain, kemudian menghitung salah satu dari kecepatan, jarak, atau waktu bila 2 diantaranya diketahui. Artinya menghitung kecepatan kalau jarak dan waktu diketahui, atau menghitung jarak jika waktu dan kecepatannya diketahui, atau menghitung waktu bila jarak tempuh kecepatan diketahui. Kemudian juga menyelesaikan masalah terkait dengan hubungan antara kecepatan, jarak, dengan waktu. Insya Allah kita akan bahas pada seri pembelajaran ke-9 sampai ke-12, termasuk di dalamnya adalah pembahasan soal latihan atau pembahasan soal ayo berlatih. Mana adik-adik sudah siap mengikuti pembelajaran ini? Karena kalau tidak memperhatikan dengan serius, saya khawatir nanti kemampuan yang akan dicapai atau tujuan ini tidak akan dapat dicapai dengan maksimal oleh adik-adik sekalian. Sudah siap ya? Oke. Nah, kita akan lakukan aktivitas yang pertama. Coba perhatikan gambar ini. Ada gambar kuda, pesawat, sepeda motor balap. Ini tidak sembarang sepeda motor ya. Kemudian ada kura-kura, ada gajah.
pertanyaan Bapak sekarang, dari gambar di samping, urutan gerakan. Gerakan ada yang berjalan, ada yang berlari. Kalau sepeda motor ya, kalau terbang ya terbang, ada di jalan tapi di udara namanya terbang. Urutan gerakan dari yang paling lambat. Yo, di antara ini mana yang paling lambat? Apakah kuda, pesawat, sepeda motor balap, kura-kura atau gajah? Mana yang paling lambat? Iya, kura-kura. Terus yang lebih cepat dari kura-kura atau urutan kedua apa? Kuda. Nah, kuda sama gajah laju mana? Kalau berlari, laju kuda berarti gajah duluan. Terus apa? Kuda. Terus pesawat sama sepeda motor balap cepat mana? Oh, cepat pesawat. Berarti pesawat itu paling cepat. Jadi kalau kita urutkan, mana urutannya? Kura-kura itu paling lambat. Terus gajah. Terus kuda. Terus sepeda motor balap. Kemudian yang tercepat adalah pesawat. Nah, sepakat ini? Pak, kuda sama gajah itu cepat apa cepat kuda cepat gajah apa ya? Nah, maka ada pacuan kuda lebih cepat kuda ya dibandingkan dengan gajah. Oke, jadi itu kalau diurutkan dari paling lambat. Kalau diurutkan dari paling cepat ya berarti dibalik, pesawat paling depan, terus sepeda motor balap, terus kuda, gajah, baru kura-kura. Kura-kura itu paling lambat. Karena ini diminta diurutkan dari paling lambat, ya berarti kura-kura duluan, baru gajah, kuda, sepeda motor balap, dan pesawat. Tidak susah kan? Tidak susah. Matematika itu tidak selamanya susah. Sekarang aktivitas yang kedua. Berikut adalah tabel catatan perjalanan Siti dan teman Siti. Ini bukan teman Siti ya. Siti dan teman-temannya dari rumah ke sekolah. Lengkapilah tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Nomor, ini nama, ada Siti, ada Edu, ada Beni, ada Dayu, ada Lani, Ayu, Bayu. Ini jarak 2 km ditempuh dalam waktu 10 menit. Kalau Edo 4 km ditempuh 25 menit. Jarak dari rumahnya ke sekolah ya. Beni itu dari sekolah 1 km ditempuh 20 menit. Kalau Dayu jarak dari rumah ke sekolah 3 km ditempuh 15 menit. Lani cuma 300 meter ditempuh 5 menit. Ayu 500 meter ditempuh 10 menit. Bayu jaraknya 5 km ditempuh dalam waktu 30 menit atau setengah jam. Ini jangan lupa konversi waktu, konversi jarak. Nah, kalau jarak itu turun 1 tangga, gimana? Dikali 10, 2 tangga, kali 100. Turun 3 tangga, dikali 1000, dan seterusnya. Kalau naik 1 tangga dibagi 10 ya, naik 2 tangga dibagi 100, naik 3 tangga dibagi 1000. Kalau waktu 1 jam berapa menit? Ya 60 menit. 1 menit berapa detik? Ya 60 detik. Nah, 1 jam berapa menit? 1 jam berapa detik? 3.600 karena 60 kali 60. Itu kalau turun. Kalau naik dibagi, artinya 1 detik berapa menit? Ya 1 dibagi 60. 1 menit berapa jam? 1 dibagi 60. 15 menit berapa jam? 15 bagi 60. Ya, makanya disederhanakan 1/4 jam atau 1/4 jam. Nah, sekarang coba tuliskan perbandingan jarak dengan waktu. Nih, ya. Jadi jaraknya 2 km, waktunya 10 menit. Berarti perbandingan jarak dengan waktu gimana?
Kemudian berdasarkan tabel di atas setelah dilengkapi, anak yang jalannya paling cepat siapa? Yang paling lambat siapa? Kemudian bagaimana urutan dari anak yang jalannya paling cepat ke yang paling lambat? Balikan dari sini tadi. Kalau ini dari paling lambat, ini dari paling cepat. Ya. Coba dicoba kerjakan dulu. Siti, 2 kilometer ditempuh 10 menit. Perbandingan jarak dengan waktunya berarti gimana? Ya, 2 kilometer dibanding 10 menit. Per atau dibanding boleh saja ya. Sekarang kalau ini 10 menit, nah kalau 1 menit berapa jaraknya? Gimana? Ya dibagi, berarti 2. Nah ini kalau dibagi 2 kilometer per 10, 2 bagi 10 itu 0,2. Jadi 0,2 kilometer per 1 menit atau kilometer per menit. Sekarang kalau ini, itu iya 40 kilometer per 25 menit. Kalau disederhanakan menggunakan pecahan desimal, gimana? Berapa itu? Iya, kalau jadikan pecahan desimal kan 25 supaya jadi 100 itu kali 4. Maka yang 4-nya pembilangnya kali 4 juga. Ya, 16 per 100 itu sama dengan 0,16 kilometer per 1 menit. Nah, 1 itu tidak ditulis. Ya. Kalau tadi kan 4 kilometer per 20 menit. Kalau per 1 menit, maka 0,16 atau 16 per 100 kilometer per menit. Terus Beni, mana? Iya, 1 kilometer per 20 menit. Kalau dibuat per 1 menit, mana? Bagi 20 semua, ya, dibagi 20 1 menit, kilometernya juga bagi 20, 1 per 20 itu berapa? Iya, 0,05. Karena 1. Ini kan kalikan 5 supaya 100. Jadi 1 juga kalikan 5. 5 per 100. Kalau ditulis dalam bentuk desimal 0,05 kilometer per menit. Tidak susah kan? Susah. Sekarang kalau Dayu, ya 3 kilometer per 15 menit. Kalau jadikan per 1 menit, berarti bagi 15 semua. Ini bagi 15 1. Ini 3 bagi 15 berapa? Iya, 0,2 kilometer per 1 menit atau per menit. Dah, tidak usah tulis 1 menit saja ya. Jadi ini per menit saja supaya sama ya. Ya, saya ulangi ya. Nah, tadi sudah ya urutannya. Nah, sekarang melengkapi tabel. Saya ulangi. 2 per 10 menit, 2 kilometer per 10 menit. Disederhanakan bagi 10 semua. 10 bagi 10 itu 1. 1 menit berarti menit. 1 menit tulis menit saja. Ya. Ini bagi 10, 0,2. Yang nomor 2 si Edo, 4 per 25. Dibagi 25 semua. Ini 1 menit. 4 dibagi 25 berapa? 16. Berarti 16 per 100 berarti 0,16. Nah, kemudian Beni 1 kilometer per 20 menit. Kalau dibagi 25 20 semua disederhanakan 1 per 20 berapa?
Iya, 0,05. Nah, Dayu 3 kilometer per 15 menit itu sama dengan bagi 15 semua. 3 bagi 15 berapa? Iya, 0,2 kilometer per menit. Nah, Lani 300 meter 5 menit. Berarti 300 meter per 5 menit. Kalau per 1 menit berapa? Bagi 5 semua, 300 bagi 5 itu 60. 60 meter per menit. Sekarang kalau 60 dijadikan kilometer, naik berapa? Naik berapa tangga? Meter, di atasnya apa? Dekameter, terus hektometer, baru kilometer. Berarti naik 3 tangga. Berarti 60 dibagi 1000 berapa? Iya, 0,06 kilometer per menit atau kilometer per 1 menit. Ayo, 500 per 10 menit. Dibagi 10 semua, 50 per menit. Jadikan kilometer bagi 1000. 50 bagi 1000 itu iya 0,05 kilometer per menit. Terus Bayu 5 kilometer ditempuh 30 menit, perbandingan jarak dengan waktunya adalah 5 kilometer dibanding 30 menit atau per 30 menit. Disederhanakan, dijadikan per 1 menit dibagi 30 semua, 5 bagi 30, 0,1666 dibulatkan 0,17 kilometer per menit atau per 1 menit. Nah, besaran 0,2 km per menit, 0,16 km per menit, 0,05 km per menit, itu artinya 1 menit dapat menempuh jarak 0,2 km. Atau jarak yang ditempuh dalam 1 menit itu 0,2 km oleh Siti. Kalau jarak yang ditempuh oleh Edo dalam 1 menit itu 0,16 km. Jarak yang ditempuh oleh Beni dalam 1 menit adalah 0,05 km. Ini yang dinamakan kecepatan berjalan dari masing-masing anak. Jadi, kecepatan berjalan dari masing-masing anak itu. Saya taruh sini. Nah, saja. Nah, dari sini bisa dijawab berdasarkan tabel di atas telah dilengkapi, anak yang jalannya paling cepat siapa? Berarti ini yang paling besar. Nah, untuk mengurutkan bisa saja ini ditambahi 0,20. Berarti kan anggaplah angka di belakang koma 20 itu 20. Ini ke 0,20. Supaya 2 desimal semua. Berarti yang paling tinggi mana atau paling besar di sini? 0,2, 0,16, 0,05, 0,2, 0,06, 0,05, 0,17. Mana yang paling besar? Iya, 0,2. Berarti siapa itu anak yang paling cepat? Oh, Siti dan Dayu. Ya, jadi anak yang jalannya paling cepat adalah Siti dan Dayu. Karena dalam 1 menit dapat menempuh jarak 0,2 km itu paling cepat. Sedangkan yang paling lambat siapa? Yang paling kecil. Yang paling kecil mana? Oh, 0,05. Artinya dalam 1 menit dapat menempuh jarak 0,05 km. Siapa? Oh, Beni dan Ayu. Jadi yang paling lambat adalah Ayu dan Beni atau Beni dan Ayu. Bolak-balik sama saja, wong sama-sama. Nah, kalau begitu
urutan dari anak yang jalannya paling cepat ke yang paling lambat adalah, jadi yang paling cepat tadi siapa? Oh, Siti dan Dayu. Siti dan Dayu itu sama-sama. Terus siapa? Yang lebih kecil dari Siti dan Dayu, tapi lebih besar dari yang lain. 0, iya 0,17, yaitu siapa? Bayu. Terus 0,16 siapa? Oh, Edu. Terus siapa lagi? 0,16. Terus 0, oh ini 0,06 siapa? Lani. Terus yang paling lambat Ayu dan Beni. Ini kalau diurutkan dari yang paling cepat ke yang paling lambat. Mana? Tidak ada kesulitan kan ini? Gampang saja ya. Jadi ini yang dinamakan kecepatan. Jarak, ini waktu. Sekarang selanjutnya, aktivitas selanjutnya. Oh ya, ini ada olahraga lari jarak pendek. Lari kan ada jarak panjang, ada jarak pendek. Nah, ayo perhatikan gambar di atas maksudnya dan wacana berikut. Nah, ini wacananya. Lani dan teman-temannya sedang mengikuti olahraga. Olahraganya di sini lari jarak pendek. Guru mencatat lama waktu lari siswa-siswinya. Guru mengukur jarak lari mereka sama, yaitu 40 meter. Nah, jarak 40 meter ini dapat ditempuh oleh Siti selama 10 menit. Lani dapat menempuhnya 10 detik, kok 10 menit. 10 detik. Lani dapat menempuh 12 detik. Dayu menempuh 12 detik. Dan Ayu menempuhnya 15 detik. Nah, bisa dipahami nih, jadi jaraknya sama 40 meter, tapi antara Siti, Lani, Dayu, dan Ayu menempuhnya berbeda-beda meskipun ada yang sama. Siti dapat menempuhnya 10 detik, Lani 12 detik, Dayu sama 12 detik, sedangkan Ayu menempuhnya 15 detik. Pertanyaannya, ayo jawab pertanyaan berikut. Apa pertanyaannya? Nah, siapakah yang larinya paling cepat? Mengapa? Terus siapa yang paling lambat? Mengapa? Bagaimana urutan kelima anak tersebut bila diurutkan dari anak yang larinya paling lambat? Bagaimana kalau diurutkan dari yang larinya paling cepat? Coba kamu hitung berapa meter jarak yang ditempuh oleh masing-masing anak tersebut dalam waktu 1 detik. Mana nih? Ayo coba. Siapalah yang larinya paling cepat? Siapa ini? 10 detik, 12 detik, 12 detik, 15 detik. Siapa? Iya, Siti ya. Yang larinya paling cepat adalah Siti. Kenapa? Karena untuk menempuh jarak yang sama yaitu 45 meter, itu waktu yang diperlukan paling sedikit, dia hanya 10 detik. Sedangkan yang lain 12 detik, 12 detik, dan 15 detik. Kalau begitu yang paling lambat siapa? Ayu. Karena apa? Paling banyak waktunya untuk menempuh jarak yang sama 40 meter tadi. Jelas ini? Kalau begitu bagaimana urutan anak bila diurutkan dari anak yang larinya paling lambat? Yuk. Dari paling lambat, siapa yang paling lambat tadi? Diurutkan dari yang paling lambat, siapa? Iya, Ayu paling lambat, paling banyak waktunya. Terus siapa? Oh, ini sama ya. Dayu dengan
Lani. Jadi Lani dan Dayu ini sama-sama 12 detik. Baru yang paling cepat adalah Siti. Jadi kalau diurutkan dari paling lambat, kalau dibalik diurutkan dari yang paling cepat, siapa yang paling duluan? Iya, Siti. Terus Lani dan Dayu, baru Ayu paling lambat. Tuh, bisa dipahami sampai di sini. Bisa dilanjut. Ini bisa dilanjut ya. Sekarang aktivitas selanjutnya, perhatikan. Pertanyaan berikutnya nomor 5 tadi apa? Disuruh menghitung berapa jarak yang ditempuh dalam 1 detik. Ya, jadi jarak yang ditempuh oleh masing-masing anak dalam 1 detik. Siti tadi dapat menempuh dalam 10 detik. Tadi berapa jaraknya yang ditempuh? 40 meter. Jadi 40 meter dapat ditempuh dalam waktu 10 detik. Nah sekarang kalau dalam 1 detik berapa meter? Gimana caranya? Iya 40 dibagi 10 sama dengan 4. Jadi dalam 1 detik itu dapat menempuh 4 meter. Jadi 10 detik menempuh 40 km, 1 detik ya 40 bagi 10, 4 meter. Terus Lani. Lani tadi dalam 12 detik dapat menempuh jarak berapa? Sama jarak yang ditempuh 40 meter. Kalau begitu dalam 1 detik berapa jarak yang ditempuh? Ya 40 dibagi 12. Berapa itu? 3,333. Terus ya bulatkan 2 desimal 3,33 meter. Jadi jarak yang ditempuh dalam 1 detik 3,33 meter oleh Lani. Sedangkan Dayu dalam 12 detik dapat menempuh 40 meter. Kalau begitu dalam 1 detik ya sama dengan ini. Dengan Lani tadi ya. 40 bagi 12 sama dengan 3,33 meter. Kalau Ayu dalam 15 detik dapat menempuh jarak 40 meter. Kalau dalam 1 detik ya 40 bagi 15 berapa? Ya. 2,666 berarti dibulatkan 2,67 meter. Bisa dipahami sampai sini? Nah, selanjutnya ini jarak yang ditempuh oleh masing-masing anak dalam 1 detik itu dinamakan kecepatan, karena ini dalam mereka lari berarti dinamakan kecepatan lari. Jarak yang ditempuh oleh masing-masing anak dalam 1 detik itu dinamakan kecepatan lari. Ini berarti kecepatan lari Siti berapa? Dalam 1 detik ditempuh berapa? 4 meter. Berarti kecepatan lari Lani ya 4 meter per detik. Artinya dalam 1 detik dapat menempuh 4 meter. Kalau Lani kecepatannya berapa? 3,33 meter per detik. Kalau Dayu sama dengan Lani yaitu 3,33 meter per detik. Kalau Ayu ini 2,67 meter per detik. Nah, dari sini, dari kegiatan ini tadi, coba cari tahu apa yang dimaksud dengan kecepatan. Nah, di pengertian kecepatan itu apa? Ada yang mau menjawab? Apa? Pengertian kecepatan? Ya, jarak
Jarak yang bagaimana? Jarak yang ditempuh berapa lama? Yang tadi itu menit, yang ini detik. Menit dan detik itu apa? Satuan apa? Iya, waktu. Jadi yang dimaksud dengan kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh dalam satu satuan waktu. Satuan waktu itu bisa jam, bisa menit, bisa detik, itu yang umum. Meskipun ada juga satuan waktu yang lain, tapi yang umum dipakai adalah jam, menit, detik. Nah, dari pengertian ini, jarak yang ditempuh dalam satu satuan waktu, berarti kalau jarak itu dinyatakan dengan D, kemudian kecepatan dinyatakan dengan P, kemudian waktu tempuh itu dengan T, berdasarkan pengertian ini, bahwa kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh dalam satu satuan waktu, maka bagaimana hubungan antara P kecepatan, D jarak tempuh, dan T atau waktu tempuh? Mana? Kecepatannya adalah V. Nah, V sama dengan apa? Iya, jarak D dibagi apa? Waktu. Jadi ini V sama dengan D per T atau D dibagi T. Nah, sekarang kalau nanti kita akan menghitung salah satu dari waktu, jarak, dan kecepatan, kita gunakan ini. Itu kalau ditanyakan kecepatan atau V. Sekarang bagaimana kalau nanti ditanyakan D misalnya, atau ditanyakan T atau waktunya misalnya. Nah, kita bisa bandingkan dengan bilangan, operasi pada bilangan. P sama dengan D per T. Kalau dalam bilangan misalnya 4 sama dengan 8 dibagi 2 atau 8 per 2. Sekarang kalau 2 bagaimana? Bisa diperoleh dari 8 dan 4. Saya ulangi. Bagaimana 2 ini diperoleh dari 8 dan 4? Iya, 2 itu sama dengan 8 per 4 atau 8 dibagi 4. Nah, ini pun begitu. Kalau tadi V sama dengan D per T, kemudian dengan melihat pada bilangan itu 4 sama dengan 8 per 2, oh 4 itu berarti 8 dibagi 2. Kalau 2, 8 dibagi 4. Kalau begitu di sini, bagaimana kalau menentukan T? Jadi 2 sama dengan 8 bagi 4. Kalau tadi V sama dengan D per T, maka kalau T sama dengan, iya, T sama dengan D per P atau D dibagi P. D tadi jarak, T waktu, P-nya kecepatan. Nah, dari sini juga gimana kalau kita menghitung 8. 8 itu diperoleh dari 4 dan 2 diapakan? Oh iya, dikali. Berarti 8 itu sama dengan 4 dikali 2. Kalau begitu dari V sama dengan D per T. Kalau ditanyakan D bagaimana? 8 sama dengan 4 dikali 2. D sama dengan? Oh iya, D sama dengan P dikali T. Inilah rumus hubungan antara P, D, dan T. Kecepatan, jarak tempuh, dan waktu tempuh. Ya. Sampai di sini bisa dipahami. Sekarang kita ingat tadi, satuan waktu maupun satuan kecepatan, satuan jarak dan satuan waktu
itu yang umum dipakai, meskipun jarak itu ada kilometer, hektometer, dekameter, dan seterusnya sampai milimeter, tetapi yang umum dipakai untuk jarak itu adalah kilometer, meter, atau sentimeter. Itu yang umum loh, yang umum dipakai. Kemudian waktu itu yang umum dipakai itu jam, menit, detik. Oleh karena itu, maka satuan kecepatan, kalau tadi ada kilometer per menit, ada meter per menit, yang baru saja ada meter per detik, bisa saja satuannya bisa kilometer per jam, atau mungkin kilometer per menit, atau mungkin kilometer per detik, atau meter per jam, meter per menit, meter per detik. Itu yang umum dipakai dalam satuan kecepatan. Karena ada perbedaan satuan kecepatan, maka kita perlu tahu bagaimana caranya mengonversikan satuan kecepatan yang berbeda. Nah, sebagaimana jarak kita juga bisa mengonversi, satuan waktu juga bisa dikonversi, maka kecepatan pun bisa dikonversi dari satuan yang satu ke satuan yang lain. Nah, ini contohnya, konversikan satuan kecepatan berikut. Nah, 60 km per jam itu sama dengan berapa kilometer per menit? 72 km per jam itu sama dengan berapa meter per menit per detik? 300 meter per menit itu sama dengan berapa meter per detik? 3.600.000 meter per detik berapa kilometer per jam? 30 meter per detik sama dengan berapa meter per menit? Kita harus tahu caranya mengonversikan. Bagaimana caranya? Kita akan bahas contoh. Nah, ini berikut ini. Kita ini contoh. Nah, jangan lupa bahagia. Nah, ini senyum. Nah, supaya bisa senyum ya harus bisa, harus paham, harus mahir. Ya, untuk itu perhatikan dengan serius, rajin belajar, dan senanglah dengan matematika. Dengan senang itu sudah modal untuk bisa. Setelah bisa, banyak berlatih, nanti akan mahir. Oke, adik-adik. Nah, kita coba jawab ini. 60 km per jam akan dikonversikan ke dalam kilometer per menit. Bagaimana caranya? Nah, oke, kita lihat, kita jawab. Penyelesaian. Nah, 60 km per jam akan diubah atau dikonversikan menjadi kilometer per menit. Berarti kilometernya ini tetap, nah, jamnya diubah ke menit. Jadi ini sama dengan 60 km, jamnya 1 jam itu 60 menit. Berarti per 60 menit. Nah, sekarang 60 dibagi 60 itu berapa? 1. Berarti 60 km per jam itu sama dengan 1 km per menit. Oke, jelas adik-adik? Terus 72 km per jam itu berapa meter per detik? Berarti ini 72-nya kilometer ya diubah ke meter, 1 jamnya diubah ke detik. Berarti sama dengan kilometer ke meter itu turun 3 tangga kalikan 1000. Jadi 72.000 meter. 1 jam 3.600 detik. Nah, kalau ini disederhanakan, 72.000 dibagi 3.600 berapa? 20 meter per detik. Jadi kecepatan 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per detik. Sekarang 300 meter per menit itu sama dengan berapa meter per detik? Berarti 300-nya tetap, menitnya dikonversikan ke detik. Berarti sama dengan 300 meter. 1 menit berapa detik?
60 berarti 300 meter per 60 detik. Saya singkat DTK ya. Nah, ini disederhanakan. Berapa 300 dibagi 60? Iya 5. Jadi kecepatan 300 meter per menit itu sama dengan 5 meter per detik. Terus 36 meter per detik berapa kilometer per jam? Kalau dalam 1 detik dapat menempuh 36 meter, maka 1 jam dapat menempuh berapa kilometer? Dikonversikan, yang meter ke kilometer apa? Ya dibagi 1000 detik ke jam, dibagi 3600. Jadi ini sama dengan 36 per 1000 dari meter ke kilometer. Kemudian detik ke jam dibagi 3600. Membagi dengan pecahan sama dengan apa? Mengali tapi penyebutnya itu dibalik. Ini sama dengan 36 per 1000 dikali 3600 per 1. Bisa disederhanakan. Bagi 100 semua berarti nolnya hilang 2. Berarti 36 dikali 36 dibagi 10. Berapa itu? Iya, 129,6 km per jam. Sekarang kalau 30 meter per detik, itu berapa meter per menit? Meternya tidak diubah, detiknya diubah ke menit. Detik ke menit diapakan? Iya, dibagi 60 berarti sama dengan 30 meter per 1 detik itu 1/60 menit. Membagi dengan pecahan sama saja mengali, tapi ini dibalik. Berarti sama dengan 30 meter dikali 60 per 1. 30 kali 60, 1800 meter per menit. Nah, jadi kecepatan 30 meter per detik itu sama dengan 1800 meter per detik, per menit, maaf. Nah, jadi kalau 1 detik dapat menempuh 30 meter, maka dalam 1 menit dapat menempuh 1800 meter. Kalau jadikan kilometer ya bagi 1000 berarti 1,8 kilometer per menit. Itu kalau diminta ke kilometer per menit. Tapi yang diminta adalah meter per menit. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Itu cara mengonversikan. Kalau tidak ada, silakan kerjakan soal asik mencoba. Konversikan satuan kecepatan berikut ini. Ini ada 10 soal. Nah, silakan individu saja cuma 10 kok. Ya. 10 km per jam berapa meter per jam. 1200 meter per menit berapa meter per detik. Dan seterusnya. Tidak usah saya baca. Yang nomor 10, 7,2 km per jam itu sama dengan berapa meter per menit. Ya kan, kalau difoto dulu soalnya untuk coba dikerjakan. Dan insya Allah pada seri pembelajaran ke-10 nanti akan kita bahas semua. Sambil melanjutkan pembelajaran seri ke-10 materi berikutnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, mari kita coba rangkum. Apa yang baru saja kita pelajari? Yang pertama, kita belajar apa tadi? Tentang apa? Iya, tentang pengertian kecepatan. Bagaimana pengertian kecepatan tadi? Mana? Kecepatan tadi apa? Iya, jarak. Jarak yang bagaimana? Ya, jarak yang ditempuh dalam satu satuan waktu. Ini satuan waktu itu bisa
menit, bisa detik, bisa jam. Jaraknya juga bisa kilometer, bisa meter, bisa sentimeter. Jadi yang pertama adalah tentang pengertian kecepatan. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam satu satuan waktu. Berdasarkan pengertian kecepatan ini, maka diperoleh rumus hubungan antara kecepatan T, jarak D, dan waktu T. Jarak tempuh, waktu tempuh, saya singkat jarak dan waktu gitu saja. Gimana tadi hubungannya? V tadi sama dengan apa? Iya, V sama dengan D per T. Nah, dari sini bisa diturunkan rumus yang lain kalau T sama dengan gimana? Iya, T sama dengan, kemudian kalau D sama dengan apa? Itu harus selalu diingat. T sama dengan, iya, D per P. Kalau D sama dengan P kali T. Ya, inilah rumus hubungan antara kecepatan atau V, jarak dilambangkan dengan D, dan waktu dengan T. Rumus ini nanti yang akan digunakan untuk menghitung salah satu dari kecepatan, jarak, atau waktu bila dua diantaranya diketahui. Jangan lupa itu. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengkonversikan tadi? Mengonversikan satuan kecepatan dari satuan kecepatan yang satu ke yang lain tadi. Yang pertama apa? Ya dikonversikan dulu atau dirubah dulu masing-masing satuan jarak dan waktu tadi dengan konversi yang diminta. Misalnya kilometer per jam akan dikonversikan menjadi meter per jam. Jamnya tidak dirubah, berarti 10 kilometer itu dikonversikan berapa meter, begitu. Ya. Nah, setelah itu baru menyederhanakan hasil dengan melakukan perhitungan seperti ini tadi. 60 Oh 60 bagi 60 itu 1. Berarti inilah paling sederhana adalah 1 kilometer per menit. Ini 72.000 dibagi 3.600 disederhanakan 20 meter per detik. Jadi diubah dulu satuannya masing-masing, jaraknya diubah atau dikonversikan, waktunya dikonversikan sesuai dengan yang diminta, baru disederhanakan. Mungkin dengan mengali, mungkin dengan membagi. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada dipersilakan, kalau tidak ada silakan nanti dicoba nomor 1 sampai 10 itu coba dikonversikan. Insya Allah tidak susah, contoh sudah ada. Kemudian nanti pada pertemuan berikutnya kita akan gunakan rumus hubungan jarak, waktu, dan kecepatan tadi untuk menghitung salah satu bila dua diantaranya diketahui, termasuk bagaimana nanti selanjutnya menyelesaikan masalah terkait dengan waktu, jarak, dan kecepatan. Nah kan kalau ada yang ditanyakan atau ada yang ingin ditanyakan, atau kalau sekarang belum ada pertanyaan, silakan nanti pertanyaan boleh ditulis melalui komentar di bawah video ini atau melalui nomor WA saya 082153003192. Silakan, nggak usah takut. Insya Allah semua pertanyaan akan coba kami jawab dengan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, semudah-mudahnya. Insya Allah. Allahumma amin. Kalau tidak ada, sementara saya cukupkan sampai di sini pembelajaran seri ke-9. Insya Allah pembahasan contoh soal tadi akan kita, pembahasan soal ayo berlatih tadi akan kita bahas pada pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran seri ke-10. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Namun tetap berharap mudah-mudahan ini bermanfaat, khususnya bagi adik-adik, juga bagi Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah Pengawas, dan juga bagi Bapak Ibu orang tua
yang kebetulan memiliki putra-putri atau cucu kelas 5 SDMI, SDLB atau paket A. Akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat. Tetap belajar di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Mudah-mudahan semua adik-adik akan menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sukses, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.